Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah eh, dengan NIM 4012111130. Eh, saya akan menjelaskan terkait pertanyaan tugas pada mata kuliah Hukum Laut Internasional. Eh, Hukum Laut di sini Pak Sintong justru membahas terkait eh, jelaskan secara jelas mengenai penelitian ilmiah kelautan. Nah, apa itu penelitian ilmiah kelautan? Penelitian ilmiah kelautan itu adalah suatu proses penelitian yang dilakukan untuk mempelajari berbagai aspek kelautan, seperti sumber daya kelautan, biota laut, iklim laut, dan perubahan laut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kompleksitas dan dinamika ekosistem laut, serta menemukan solusi untuk mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi dalam memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Nah, eh, apa sih hubungannya penelitian ilmiah kelautan ini dengan hukum laut internasional itu? Nah, relevansinya itu adalah penelitian ini, penelitian kelautan ini tuh memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perlindungan lingkungan laut yang dibuat oleh negara-negara di seluruh dunia. Nah, sebagai contoh ini Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS itu yang disepakati oleh hampir semua negara di dunia itu memuat aturan tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, penelitian ilmiah kelautan yang berkualitas tinggi itulah yang menjadi dasar ilmiah yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan aturan-aturan yang terkandung dalam UNCLOS tersebut. Nah, selanjutnya Pak Sintong ada memberikan sebuah berita atau artikel yaitu tentang Bakamla bayangi kapal survei Cina di Selat Sunda. Nah, eh, dalam berita atau artikel ini tuh pada Rabu 13 Januari 2021 itu Humas Bakamla RI itu di tengah operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya Air itu di berhasil mengintersep kapal survei Cina di Selat Sunda pada Rabu malam. Nah, kapal Cina ini eh, itu terdeteksi di Selat Sunda, yaitu kapal yang berbendera Cina itu sedang berlayar di perairan Selat Sunda. Namun eh, kapal ini itu mematikan AIS-nya atau Auto Identification System. Nah, eh, sebagaimana diketahui itu AIS itu adalah suatu sistem yang men-tracking kapal secara otomatis yang memberikan informasi tentang keadaan kapal baik posisi, waktu, haluan dan kecepatannya. Nah, kapal Cina ini telah diketahui itu telah mematikan AIS-nya saat berada di Laut Natuna Utara, Laut Natuna Selatan dan Selat Karimata. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Perlindungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia tertanggal 20 Februari 2015, setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS. Nah, setelah informasi tersebut diterima, Laksamana Bakamla itu Suwitu itu langsung bertolak untuk menuju Selat Sunda mendekati kapal tersebut. Nah, dan setelah mendekat dengan kapal tersebut, mereka melakukan kontak terhadap kapal tersebut. Nah, dari penjelasan kapal ini bahwa kapal Cina ini tidak menghidupkan AIS itu dikarenakan ada kerusakan pada sistemnya. Nah, tapi sesuai dengan Permenhub, apabila AIS itu tidak berfungsi atau rusak, maka nahkoda itu wajib menyampaikan informasi kepada stasiun radio pantai, SROP, atau stasiun Vessel Traffic Service, serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian kapal yang nantinya dilaporkan kepada Syah Bandar. Nah, karena dalam situasi ini, karena harus tidak dapat melaksanakan dokumentasi itu dan AIS-nya juga tidak dihidupkan, jadi eh,
KN Pulau Nipah ini yang mengawasi ini itu mengawasi terus kapal survei Cina ini hingga keluar dari ZEE. Nah, setelah itu Pak Sintong ada memberikan soal ketiga itu berikan analisis terkait penelitian ilmu kelautan berdasarkan UNCLOS 1982 dan melihat juga hukum Indonesia. Nah, apa sih keterkaitan penelitian ilmiah kelautan itu dengan UNCLOS itu? Sebenarnya penelitian ilmiah ini juga kelautan ini juga membantu negara-negara dalam melaksanakan kewajiban internasional mereka dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan, perlindungan lingkungan laut, dan penelitian ini memberikan juga data dan informasi diperlukan untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perlindungan lingkungan laut, serta memonitor keberhasilan implementasi kebijakan dan peraturan yang telah dibuat. Nah, dengan demikian, penelitian ilmiah kelautan itu penting bagi negara-negara yang dalam membangun kapasitas mereka mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan laut. Selain itu, penelitian ilmiah kelautan juga menjadi salah satu alat penting dalam menjaga perdamaian dan kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, dalam UNCLOS 1982 itu, yang mana itu perjanjian internasional yang mencakup berbagai aspek lautan itu, terdapat pengelolaan sumber daya kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Nah, UNCLOS ini memberikan landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Nah, dalam dalam melaksanakan hal tersebut, eh, penelitian ilmiah kelautan ini dilaksanakan atau ditegakkan yang dapat mencakup beberapa prinsip itu. Dalam pengelolaan sumber daya kelautan itu ada beberapa prinsip seperti prinsip konservasi, pengelolaan berkelanjutan, dan pemeliharaan lingkungan laut yang sehat. Nah, prinsip-prinsip inilah yang memerlukan penelitian ilmiah kelautan yang memadai untuk dapat dilaksanakan secara efektif. Misalnya, prinsip konservasi mensyaratkan bahwa sumber daya kelautan harus dikelola dengan cara yang memastikan keberlangsungan sumber daya tersebut. Nah, penelitian ilmiah kelautan yang menyeluruh dan berkualitas tinggi itu diperlukan untuk memahami kompleksitas ekosistem laut dan memungkinkan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Nah, untuk selain itu juga UNCLOS 1982 itu menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Negara-negara itu diwajibkan untuk bekerja sama dalam hal pengumpulan dan pertukaran informasi tentang sumber daya kelautan dan lingkungan laut. Penelitian ilmiah kelautan juga menjadi kunci dalam pengumpulan pertukaran informasi. Nah, UNCLOS 1982 juga itu menegaskan kewajiban negara-negara untuk melindungi dan memelihara lingkungan laut yang sehat. Penelitian ilmiah kelautan itu sangat penting dalam memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan laut dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ilmiah kelautan juga dapat membantu negara-negara dalam mengembangkan kebijakan peraturannya efektif untuk memelihara lingkungan laut yang sehat. Nah, eh, untuk memperhatikan hukum laut Indonesia nah juga itu hukum laut Indonesia itu ada dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang kelautan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Nah, kalau kita melihat dari hukum laut Indonesia itu eh, konteks hukum laut Indonesia itu relevan sekali dengan penelitian ilmiah kelautan karena eh, penelitian laut penelitian ilmiah kelautan ini kan memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang sumber daya kelautan dan lingkungan laut yang ada di wilayah Indonesia. Nah, hal ini tuh penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perlindungan lingkungan laut yang berkelanjutan. Nah, itu ada salah satunya itu dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 15 tahun 2014 itu tentang kelautan. Penelitian ilmiah itu kelautan diatur dalam bab 7 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan lingkungan hidup laut. Nah, pada pasal 54 itu menyatakan bahwa penelitian ilmiah kelautan harus dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kondisi laut dan sumber daya kelautan, serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan laut. Penelitian ilmiah kelautan juga diwajibkan untuk mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan dan lingkungan hidup laut.
Ah, secara keseluruhan itu, penelitian ilmiah kelautan itu sangat penting dalam konteks hukum laut Indonesia karena dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang sumber daya kelautan dan lingkungan laut yang ada di wilayah Indonesia. Penelitian ilmiah kelautan juga diwajibkan dan ditekankan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan lingkungan hidup laut. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.